Oke, baik, shalom untuk kita semua. Shalom. Puji nama Tuhan, kami bersyukur atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Suatu kesempatan yang luar biasa kami berjumpa dengan jemaat di tempat ini yang sangat dikasihi Tuhan, yang begitu luar biasa. Saudara, hidup menjadi orang Kristen itu sangat indah. Amin. Menjadi keluarga Kristen itu sangat-sangat indah. Sebab tidak ada seseorang yang bisa berkata bahwa engkau saudaraku. Hari ini saya berbeda kulit, saya dari Kupang. Tetapi saya bisa menyebut saudara-saudara saya. Kita tidak ada perbedaan, ras, golongan. Kita satu tubuh di dalam Kristus. Itu yang luar biasa, saudara. Oleh karena itu perkenalkan, nama saya Pak Pendeta Julius asli Kupang. Dan puji Tuhan, hari ini kami melayani di Kota Malang. Pelayanan kami dari Gereja Sidang Jemaat Allah. Kami utusan dari Brasil. Gereja kami adalah Gereja Sidang Jemaat Allah Misi Hidup. Karena kami adalah gereja yang mau bermisi untuk kemuliaan Tuhan. Dan kami diutus dari Brasil karena istri saya adalah orang Brasil. Puji Tuhan, kami berjumpa di Timor Leste. Dan itu adalah pilihan Tuhan, saudara. Ceritanya panjang, kemarin saya berjumpa dengan Pak Mit dan saya menceritakan sedikit kesaksian kami, bagaimana saya bisa berjumpa dengan Ibu Gembala dan bagaimana saya bisa menikah. Saudara, ceritanya panjang sekali, tetapi singkat cerita bahwa jodoh itu di tangan Tuhan. Amin. Kita semua harus menanti Tuhan. Apabila mungkin ada kaum-kaum muda yang sedang menantikan jodoh saudara, jangan pernah mengambil komitmen sendiri. Tanya kepada Tuhan. Bawa semua kepada Tuhan. Saudara, saya akan menceritakan bagaimana saya bisa menikah dengan Ibu Jilma, saudara. Ketika hidup saya itu saya mau serahkan kepada Tuhan. Saya bilang, Tuhan, saya ingin menikah dengan orang yang usianya lebih tinggi dari saya. Itu permintaan saya. Yang kedua, Tuhan, saya minta agar umur 27 tahun saya menikah dan punya istri. Saya sudah meminta kepada Tuhan. Semua saya bawa kepada Tuhan. Lambat laun, saudara, umur 25 tahun saya sudah menghitung. Tinggal 2 tahun saya akan menikah. Tapi belum punya pasangan. 27 tahun sudah mau dekat 27 tahun. Saudara, mau mendekat Ibu Dima ini sangat sulit sekali. Karena beliau memiliki tipe khusus. Dia memiliki tipe orang-orang laki-laki yang dia cari sendiri. Karena saya bukan tipenya dia. Saya adalah orang kulit hitam, kecil, pendek, Asia lagi. Jadi bukan tipenya dia. Tipenya Ibu Jilma adalah orang tinggi, putih dan mata biru. Sedangkan saya mata hitam. Tapi puji Tuhan, saudara. Ketika saya berjumpa dengan Ibu Gembala, saudara. Waktu pertama kali saya berjumpa dengan dia, Roh Tuhan berkata kepada saya, itu akan menjadi istri kamu. Saya kaget karena waktu itu saya pelayan hotel, saya manajer hotel dan restoran, saudara. Saya membantu beliau untuk menurunkan barang dari mobil dan Roh Kudus berbicara demikian kepada saya. Saya menganggap itu sesuatu yang berlalu. Biarkan saja. Lambat laun, beliau pulang kembali ke Brasil. Sesudah balik dari Brasil, saya waktu itu bekerja di satu provinsi. Dan ketika beliau kembali, saya bekerja kembali di kapital Kota Dili. Saya berjumpa beliau juga pas pelayanan juga di Kota Dili. Dan di situ kami berjumpa. Puji Tuhan, saya tidak menyia-nyiakan kesempatan. Saya bilang ke teman saya, tidak kamu sampaikan isi hati saya kepada dia. Dan ketika teman saya sampaikan kepada Ibu Gembala, Ibu Jilma langsung tolak, marah. Dia marah. Saya tahu pasti dia marah karena saya tahu beliau orang yang keras. Dia panggil saya, sesudah habis kebaktian dia panggil saya. Kamu suka dengan saya? Saya bilang iya. Apa yang kamu mau dari saya? Saya bilang kalau kamu mau ya saya menikah dengan kamu.
Saya orangnya open, terbuka. Saya tidak terlalu kalau untuk masalah perasaan, saya tidak pernah ragu-ragu untuk mengungkapkan perasaan saya kepada siapapun, orang siapapun, saya tidak pernah ragu. Langsung bila marah saya, kamu itu bukan tipe saya, kamu itu kecil, pendek, dan lain sebagainya. Kamu itu pendeta, saya itu pendeta kamu loh. Saya itu guru kamu loh. Saya bilang tidak bermasalah buat saya. Yang penting apa yang saya rasakan, saya ungkapkan. Silahkan situ terima atau tidak terima, saya sudah mengungkapkan isi hati saya. Lambat laun saudara, dia membenci saya, mencari segala sesuatu untuk untuk bisa menjauhkan diri dari saya. Tetapi semakin dia menjauhkan diri dari saya, saudara, Roh Kudus selalu berkata, dia akan menjadi istri kamu. Jadi ada dorongan Roh Kudus. Dan puji Tuhan, semuanya itu nyata. Ketika saya ber-27 tahun, Tuhan menggenapi semua permintaan saya. Dan hari ini dia menjadi istri saya yang begitu luar biasa. Dan hari ini kami boleh melayani Tuhan di Kota Malang. Kami miliki 2 anak saya, itu Rani dengan Nilam, dan masih banyak anak-anak kami di Kota Malang. Karena Tuhan memberikan kami misi saudara di Indonesia adalah, visi misi kami adalah memenangkan jiwa, memuridkan dan mengutus. Itulah tujuan kami. Sehingga hari ini kami berada di Kota Malang, kami pelayanan bersama dengan mahasiswa. Tujuan kami adalah bukan hanya mahasiswa saudara, Pak Pendeta itu bukan mahasiswa, tetapi karena itulah yang Tuhan inginkan. Saya sampai Kota Malang, semua 3.000 mahasiswa yang kami rampung. Dan saya bertanya-tanya kepada Tuhan. Kebanyakan orang Timur, orang Sumba yang mayoritas sudah Kristen. Saya bertanya kepada Tuhan, Tuhan mengutus kami di Indonesia bukan orang. Tuhan mengutus kami kepada orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Mengapa Tuhan mengutus kami kepada orang-orang yang sudah kenal Tuhan, sudah menjadi Kristen? Saya bertanya itu terus setiap hari, setiap malam saya bertanya. Dan puji Tuhan saudara, pada akhirnya Tuhan mengutus saya ke kota Sumba. Dan ketika saya sampai di Sumba, saya duduk bersama dengan keluarga dari anak-anak yang saya didik mereka. Di situ Tuhan berbicara dengan saya. Ketika kami berdoa saudara, Tuhan berbicara dengan saya. Inilah makanya saya mengutus anak-anaknya, agar kamu mendidik mereka sehingga mereka menjadi berkat untuk keluarga. Dan ternyata saudara, mereka adalah orang Kristen, tetapi keluarga dari mereka itu semua masih kafir. Kalau orang Sumba mungkin ada di sini yang disebutnya Marapu. Dan Marapu itu adalah hari ini mau dijadikan suatu agama Marapu. Itu penyembahan berhala. Dan Tuhan membawa kami ke situ, dan hari ini anak-anak yang kami didik Pak Pendeta, puji Tuhan, ada yang sudah memenangkan keluarga mereka, ada yang sudah mendirikan gereja. Walaupun mereka bukan pendeta, mereka bukan fakultas teologi, mereka hanya jemaat biasa. Mereka ada yang perawat, ada yang guru, tetapi saya menjadikan mereka menjadi pemenang-pemenang jiwa. Dan puji Tuhan hari ini gereja kami berjalan dengan baik. Saya tidak memandang dari gereja mana, gereja A, gereja B. Tetapi saya merangkul anak-anak Tuhan untuk menjadi pemenang-pemenang jiwa untuk kemuliaan Tuhan. Saya akan memberikan kesempatan kepada istri saya untuk bisa memberikan kesaksian. Terima kasih. Aleluia. A paz do Senhor Jesus. Salam damai di dalam Kristus Yesus. Louvado seja Deus, eu quero agradecer a oportunidade de estarmos juntamente aqui nesta igreja, juntamente com o pastor. Saya mau memuji Tuhan dan mau mengucap syukur dan terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh Pak Pendeta kepada kami, Pak Mit dan keluarga. E eu quero louvar a Deus por cada de vocês que aceitaram o convite do Senhor Deus. Dan saya mengucap syukur kepada saudara-saudari semua yang telah menerima undangan di dalam Kristus Porque Yesus. a palavra de Deus diz: não fostes vós que escolheste a mim, mas eu vos escolhi. Karena firman Tuhan berkata, bukan kamu memilih aku, tetapi akulah memilih kamu. E Deus, Ele é fiel. Se Ele te escolheu é porque Ele tem um propósito. Dan Allah itu setia. Ketika dia memilih saudara, dia memiliki tujuan juga. Amém? Nós louvamos a Deus como testemunho do meu esposo. Ele falou que eu desprezei muito ele, fui muito
zangada com ele. Saya memuji Tuhan dan mungkin suami saya menceritakan ke saya bagaimana saya tidak suka dengan dia dan lain sebagainya, menolak dia. Porque quando Deus me enviou para trabalhar na seara do Senhor, sebab ketika Tuhan memanggil saya untuk melayani di dalam pelayanan Tuhan, meu foco era ganhar, discipular, batizar e enviar. Fokus saya adalah memenangkan jiwa, memuridkan, membaptis dan mengutus. E não tá de olho para namorar. Bukan melihat untuk untuk pacaran. Não. Bukan. E eu queria que ele tirasse o foco de mim. Eu disse, você não pode se amarrar em negócio de sentimento por tua pastora. Dan saya ingin agar dia mengambil fokus, mengeluarkan fokusnya dari saya bahwa harus menganggap saya seperti seorang gembala. Quanto mais eu falava sério para ele, mais parece que ele dava aquele sorriso. Ketika saya berbicara serius dengan dia selalu tersenyum dengan saya. Depois ele me disse, é porque o Espírito Santo me dizia que você era minha esposa. Sesudah itu baru dia berbicara kepada saya bahwa Roh Kudus berbicara bahwa engkau adalah istri saya. Quando Deus tem chamado nas nossas vidas, ketika Tuhan memanggil kita, saudara, nós temos objetivo. Tuhan memiliki tujuan. E o meu objetivo em Timor-Leste, dan tujuan saya waktu itu di Timor-Leste, era alcançar vidas para Cristo. Untuk membawa jiwa-jiwa di dalam Kristus. Lugar tão difícil quando eu cheguei foi no tempo da guerra. Di mana suatu tempat yang sangat sulit karena ketika kami masuk itu pas sesudah peperangan terjadi waktu itu. E meu pastor, quando me enviou, eu assinei uma declaração. Dan pendeta saya ketika memanggil saya, kami membuat satu kontrak. Você vai para o Timor-Leste, mas é tempo de guerra. Kamu akan pergi ke Timor-Leste di waktu di mana waktu peperangan, waktu dengan Indonesia waktu itu. Você tem coragem? Apakah kamu berani? E ele disse, se você morrer, vai ser enterrada lá mesmo. Dia berkata, kalau kamu meninggal, kamu akan dikuburkan di sana juga. Então ele fazia de tudo para mim ver se eu recuava para trás. Jadi dia memberikan tentang kepada saya agar saya bisa menolak atau bagaimana. Quanto mais ele falava, o Espírito Santo me motivava a ir. Jadi ketika dia berbicara, Roh Kudus selalu menguatkan saya untuk pergi. E louvado seja Deus. E eu dizia no meu coração, Senhor, eu posso ser útil, mesmo para fazer curativo naquelas pessoas que estão feridas. Dan saya berkata kepada Tuhan, Tuhan, saya ingin walaupun yang terkecil, tetapi saya ingin agar melakukan suatu mujizat. Saya ingin agar Tuhan melakukan mujizat entah kesembuhan apapun yang terjadi di negara sana. E ele dizia assim, lá não vai ter casa para você. Dan dia berkata, di sana tidak ada rumah untuk kamu. Ele disse, e se você chegar a falecer, ter algum acidente lá mesmo, você vai ficar. Dan dia berkata bahwa kalau kamu seandainya ada suatu kejadian yang terjadi dengan kamu, kecelakaan apapun, kamu akan tetap di sana. E ele disse, você está pronta? Apakah kamu siap? Eu disse, o viver e o morrer pertence somente a Deus. Saya berkata kepada dia, hidup dan mati saya berada di dalam tangan Tuhan. Se ele chamou, ele se responsabiliza. Apabila Tuhan memanggil, Tuhan yang mempunyai tanggung jawab. Cada de nós, Deus nos chamou por objetivo. Setiap di antara kita, saudara, Tuhan memanggil kita dengan tujuan. Ele não nos chamou para simplesmente ocupar banco em uma cadeira, não. Dia memanggil kita, saudara, bukan hanya datang untuk bisa mengisi tempat-tempat kursi yang berada di sini, bukan. Em primeiro lugar, ele nos chamou porque ele nos amou primeiro. Pertama, karena dia memanggil kita, karena dia mengasihi kita yang pertama. E ele nos amou e ele disse, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Dan dia berkata bahwa dia memanggil kita karena dia berkata, pergilah ke seluruh dunia dan beritakanlah Injil ke segala makhluk. Quem crê for batizado será salvo, e quem não crê será condenado. Siapa yang percaya akan dibaptis, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Mas é o dever do cristão. Dan itu adalah tugas dari sebagai orang Kristen untuk melakukan misi. Fazer cumprir o ide de Jesus em mim. Kita mau melakukan pelayanan Tuhan untuk menggenapi misi Tuhan di dalam hidup kita. Amém? Qual é o teu chamado? Apa panggilan saudara?
Ah, mas eu não posso ir para a América, eu não posso nem para o Japão, eu não posso ir para Jakarta. Saya Mas tidak- aonde você estiver é sua Jerusalém. Saya tidak pergi ke Jakarta, saya tidak pergi ke Jepang, saya tidak bisa pergi ke Amerika. Tetapi dimanapun saudara berada, itulah Yerusalem saudara. É aonde devemos fazer a diferença. Di mana kita boleh membuat suatu perbedaan. Nós queremos ganhar nossa família? Apakah saudara ingin memenangkan keluarga saudara? Nós queremos ganhar nossos vizinhos? Apakah kita ingin memenangkan tetangga kita? É o nosso testemunho que vai falar mais alto. Kesaksian kita yang akan berbicara lebih tinggi. E Deus, quando me chamou para mim fazer missões no Timor-Leste, Dan ketika Yesus memanggil saya untuk melakukan misi di Timor Leste, eu já tinha ganhado toda a minha província para Jesus. saya memenangkan semua tempat itu untuk Yesus. Deus me deu um amor tão grande, tão grande, tão grande, que eu mergulhei de cabeça no Evangelho. Tuhan memanggil saya ketika penuh dengan kuasa, dengan kasih yang begitu besar, sehingga saya terjun di dalam pelayanan Injil dengan kasih Tuhan. E eu fiz contato com Deus, eu combinei com Deus. Dan saya membuat komitmen dengan Tuhan. Eu disse, Senhor, se tu fores comigo, eu vou evangelizar toda a minha rua, todo o meu bairro e toda a minha cidade. Saya berkata kepada Tuhan, Tuhan kalau Engkau bersama dengan saya akan menginjili seluruh kampung ini. E aí eu comecei, falei com o pastor. Dan saya mulai berbicara dengan Pak Pendeta. E ele disse assim, missionário Dilma, você tem coragem? Dia bertanya kepada saya, misionaris Dilma, apakah kamu perlu memiliki keberanian? Eu disse, eu tenho. Saya berkata, saya berani. Então eu comecei com uma equipe de 4 pessoas. Saya mulai dengan 4 orang. Nós jejuava e orava. Kita berpuasa dan berdoa. E 5 minutos. Setiap 5 menit. Em cada casa. Chegava e batia. Aqui não pode, né? Mas no Brasil, ó. Di sini mungkin tidak bisa, tetapi di Brasil bisa. Setiap saya ketuk pintu dari pintu. E eles abriam a porta e eu disse, só quero 5 minutinhos de você. Dan mereka membuka pintu dan saya berkata, saya membutuhkan 5 menit untuk saudara. E eu cantava um hino, pregava a palavra de Deus e fazia o convite. Você quer aceitar Jesus como seu Salvador? Saya mulai memuji Tuhan, kami berdoa dan saya membuat undangan. Apakah saudara mau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? E muitos ali aceitaram Jesus. Dan puji Tuhan, semua yang berada di situ menerima E Yesus. Deus me levou para o Brasil todo. Dan Tuhan membawa saya untuk semua Rio de daerah Janeiro, Brasil. São Paulo, Brasília, todas as cidades grandes que eu jamais pensava que eu ia pisar, porque eu morava Di no semua interior. tempat, di Rio de Janeiro, di Brasilia, di São Paulo, dan semua tempat provinsi-provinsi lain Tuhan sudah membawa saya untuk bisa melakukan penginjilan. E aí Deus me enviou para o Timor-Leste. Dan Tuhan mengutus saya ke Timor Leste. Será que eu tinha coragem? Apakah saya memiliki kemampuan? Será que berani? você tem coragem de testemunhar deste amor ao ponto de você ver a situação tão difícil, mas você testificar que Jesus Cristo ainda é o mesmo? Apakah saudara memiliki keberanian untuk bisa berdiri dan memberikan kesaksian bahwa Yesus Kristus adalah yang sama, memiliki kasih yang sama? E era difícil dizer que era cristão no Timor-Leste. Dan memang sangat sulit untuk bisa mengatakan kita orang Kristen waktu itu di Timor Leste. Em cada aldeia eu fiquei responsável por um distrito, uma área. Saya memiliki tanggung jawab di satu tempat, yaitu satu provinsi do lado do Logrosai. di bagian Timor Leste. E aquela área era muito grande, mas não tinha cristão. Dan tempat itu sangat luas, tetapi tidak ada orang Kristen di situ. Mas Deus nos usou com tanta sabedoria. Tetapi Tuhan membawa kita dengan penuh dengan hikmat Tuhan. Que eu sozinha e Deus. Eu digo nós porque é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Saya mengatakan kami karena kita bersama dengan Allah Bapa, Allah Anak dan Allah Roh Kudus. E ali nós entrávamos com social. Dan di situ kami masuk dengan sosial. Como eu fiz enfermagem, karena saya juga seorang perawat, eu fiz vários cursos de flor, de estética, de beleza, então eu entrei com social na área Jadi principal. saya melakukan banyak kursus untuk masuk dengan sosial. E através do social eles
saberia que eu era cristã. Dan melalui pekerjaan sosial mereka mengenal bahwa saya adalah orang E era Kristen. uma oportunidade, quando ele estava doente, eu ia visitá-los. Sehingga satu kesempatan di mana mereka sakit, saya bisa mengunjungi mereka. E Deus fez muito milagre no Timor-Leste. Dan Tuhan membuat banyak mujizat terjadi di Timor Leste. Mas ele mesmo disse, estes sinais seguirão os que creem. Karena firman Tuhan berkata bahwa tanda-tanda ini akan menyertai kamu. E os sinais de Jesus era notório ali no Dan Timor-Leste. tanda-tanda Yesus itu bersama dan menguasai Timor Leste, saudara. Fui várias vezes ameaçada de morte. Saya diancam untuk dibunuh. Eu fui presa por andar com a Bíblia. Saya dipenjarakan karena berbicara membawa Alkitab. Mas não parei. Tetapi saya tidak pernah berhenti. Não parei. Saya tidak berhenti. E para a honra e glória do Senhor, Dan untuk kemuliaan Tuhan, hoje o Timor-Leste é livre para anunciar que Cristo é o único Salvador. hari ini Timor Leste memiliki kebebasan untuk memuji dan memuliakan Tuhan bahwa Kristus adalah keselamatan yang Foi uma kekal. equipe muito grande do Brasil, Kita satu grup yang besar dari Brasil, 60 missionários, 66 misionaris, e todos ficaram divididos em áreas. dan kita dibagi di setiap tempat masing-masing. Muitos voltaram Banyak yang pulang porque tiveram muito medo de ser morto no Timor, karena takut akan mati, ancaman untuk mati. por causa da guerra e da violência que era grande contra Karena os di cristãos. situ ada peperangan terhadap peperangan rohani, Muitas saudara. igrejas foram fechadas. Banyak gereja yang ditutup. Quando nós ia celebrar os cultos, as pedras rolavam em cima do Ketika do kita fogo mulai do telhado. kebaktian, di atas rumah itu penuh dengan batu. E era tão difícil, mas a gente via o agir de Deus. Sesuatu yang sangat sulit, tetapi kita bisa melihat bagaimana kuasa Tuhan terjadi. E eu fui ficar numa igreja, tomei de conta de uma igreja onde tinha só 2 famílias. Dan saya melayani di mana ada satu gereja di mana hanya 2 keluarga. E aquelas famílias, ela era desprezada por toda a comunidade. Dan keluarga itu mereka tidak dihargai atau mereka tidak diterima di tempat situ. Quando eu saí de lá, Ketika saya keluar dari sana, saudara, toda aquela vizinhança, toda aquela comunidade também aceitaram Jesus. semua kampung itu terima Yesus Por causa do amor de Cristo. karena kemuliaan Tuhan. Amém, Jesus. Missões é fazer diferença aonde nós estamos. Misi membawa suatu perbedaan di mana kita berada. Missões é o mandado do Senhor Jesus para a sua igreja. Misi adalah tugas Tuhan untuk gerejanya. Não é só para o pastor. Bukan hanya untuk Pak Não Pendeta. é só para a pastora. Bukan hanya untuk Ibu Gembala. Não. Bukan juga. É para a sua igreja. Tetapi kepada gerejanya. A qual o mesmo Senhor disse, vinde. Di mana Yesus berkata bahwa marilah. Vinde. Marilah. E fazei discípulos. Dan lakukanlah pemuridan. Vinde e fazei discípulos. Marilah kita untuk melakukan suatu penginjilan. É onde você estiver, na sua escola, Di mana mungkin saudara seu berada di emprego, sekolah, no seu bairro, di na tempat sua saudara, rua, di com kampung a sua saudara, família. di keluarga saudara. Ali faz a diferença. Di situ bisa membuat suatu perbedaan. Amém? E eu agradeço a oportunidade. Saya terima kasih atas kesempatannya. São muitos testemunhos. Banyak sekali kesaksian saudara. Quando Deus me chamou para o ministério, eu tinha 17 anos. Ketika Tuhan memanggil saya berumur 17 tahun. E hoje eu vou fazer 51 anos. Dan hari ini saya Depois, 51 tahun. E eu louvo a Deus porque é Ele que renova nossas forças como da águia. Dan saya memuji Tuhan karena Tuhan menguatkan kita, memberikan kekuatan kita seperti Raja Wali. E que essa igreja Dan biarlah gereja ini abrace forte em relação à obra do Senhor com o vosso merangkul pastor. kuat pelayanan Tuhan bersama dengan pendeta. Nunca se divide. Jangan pernah menyerah. Nunca cair fora se o pastor fala manso ou pesado. Não. Jangan pernah keluar tinggalkan tempat ini ketika mungkin Bapak Gembala berbicara dengan suara yang keras. Você já viu quando o pastor vai guiando as ovelhas? Saudara mungkin pernah melihat bagaimana seorang gembala menuntun domba-dombanya. Ele tem cajado. Dia ada satu tongkat. E ele vai guiando. Todas vão juntinha.
dia akan menuntun dan semua kumpul bersama. Quando uma quer fazer coisa errada e ir para um lugar errado, ele agarra aquele cajado pelo pescoço e aqui. Ada yang mungkin mau jalan salah, dia akan angkat tongkatnya dan tarik untuk kumpul bersama kembali. Aqui que é o caminho. Bahwa di sinilah jalannya. É o pastor que intercede pela sua vida. Jadi sebagai gembala Tuhan adalah yang mau Porque Deus deu um kita di jalan yang ministério benar. para ele cobrir. Karena Tuhan memberikan misi dan mengurapi E untuk você bisa está membawa kita sobre ke a dalam Tuhan. cobertura espiritual do vosso líder. Dan kita semua gereja Tuhan adalah kita di bawah perlindungan rohani dari dalam leader-leader kita. É o vosso pastor. Itulah pendeta-pendeta kita. Conselhamento é com o vosso pastor. Pemuritan dengan pendeta kita. Ah, eu tenho vergonha, eu tenho medo, eu tenho... Não! Mungkin kita malu, terkadang malu, tetapi tidak boleh saudara. Porque ele foi chamado para guiar cada no caminho Karena do dia Senhor dipanggil Jesus. untuk menuntun kita di jalan di mana Yesus Kristus. E eu só quero ler aqui um versículo só. Dan saya ingin membaca satu ayat untuk kita Em João 15 di dalam Yohanes 15 e 4. ayat yang keempat. Amém? João 15, 15, ayat 4. Eu gostaria que todos vocês, com a permissão do pastor, eu gostaria que vocês todos lessem em voz altiva. Minta dengan hormat, mungkin apakah kita boleh membacanya bersama-sama dengan suara yang keras. Yohanes 15 ayat yang keempat. 1, 2, 3. Kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah jika kamu tidak tinggal di dalam aku. Amém? Amin. Esteja firme com Deus. Tetap teguh di dalam Tuhan. Esteja firme com Jesus. Tetap teguh di dalam Yesus. Esteja firme com o Espírito Santo de Tetap teguh di Deus. dalam Roh Tuhan. Porque o Espírito Santo é que nos guia no caminho da Karena Roh verdade. Tuhan yang menuntun kita di dalam jalan kebenaran hidup. Nós somos o ramo ligado Kita na adalah videira ranting-ranting. verdadeira, que é Cristo. Dan Kristus adalah pokok anggur itu sendiri. Eu peço as vossas orações pela em Malang, nosso trabalho. Saya minta dukungan doa untuk pelayanan kami di Malang. Nós temos esse trabalho social, Kami memiliki satu pelayanan sosial. também de cuidar de pessoas que não têm família, são abandonadas e pessoas Kami que memiliki não têm esperança de um futuro melhor. Panggilan untuk melayani orang-orang yang tidak mampu, orang-orang yang tidak memiliki kemampuan E através ditinggalkan. desse trabalho Deus tem salvado vidas. Dan melalui pelayanan saudara, pekerjaan ini banyak jiwa yang diselamatkan. Pastor, esteja conosco através da oração com a igreja. Pak Lá no Pendeta, Timor-Leste. bersama Lá no Malang. Meu coração ainda ora muito pro Timor-Leste. kita mau ingin agar gereja ini berdoa untuk kami semua di Malang, agar pelayanan di Malang pun berjalan yang baik. Que Deus vos abençoe. Biarlah Tuhan memberkati kita Muito semua. obrigada, pastor. Terima kasih banyak Pak Pendeta dan Ibu Gembala. Pastora, Deus abençoe Tuhan esse Yesus ministério memberkati mais e mais. pelayanan di tempat ini berlimpah-limpah. Amém. Sekali lagi terima kasih saudara atas kesempatannya, Bapak Gembala Pak Mit dan keluarga, dan juga saya terima kasih juga untuk Ibu Dewi dan Pak Boyang yang sudah mengundang kami. Dan sekali lagi untuk semua jemaat di tempat ini, kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sekali shalom.